Istri pilihan Ketua Mafia, Bab 18, Pertarungan Sengit Ketua Mafia dengan Bayangan Hitam. Max mengikuti Diandra dengan mengendap-endap, mengikuti kemanapun istrinya pergi hingga masuk ke dalam toilet wanita, dan justru Diandra menangkapnya dan masuk ke dalam ruangan toilet. "Sayang, kenapa kau mengikutiku?" tanya Diandra. "Kau tahu aku mengikutimu?" tanya Max balik. "Apa yang aku tidak tahu darimu? Bahkan sampai segitiga berwarna kuning pun aku tahu," jawab Diandra. "Sayang, jangan bilang-bilang soal itu pada semua orang. Kau tahu kan citra baik suamimu sebagai mafia yang kejam dan sadis?" tanya Max sambil meraba pipi lembut di depannya. "Kau takut mereka tahu sang mafia suka sesuatu berwarna kuning, kecuali yang ada di sungai? Iya kan?" jawab Diandra. "Kau tahulah, pamorku akhir-akhir ini mengalami penurunan semenjak aku menikahimu," sahut Max. Diandra tersenyum tipis, wajah cantiknya berbinar, membuat Max menikmati pemandangan indah di depan dan menciuminya. "Max, aku harus pergi, ada urusan yang harus aku selesaikan," ucap Diandra. Dia tidak bisa berlama-lama bermesraan dengan sang mafia. "Urusan apa? Apa lebih penting dari ini?" tanya Max yang masih ingin berduaan. Diandra tersenyum tipis. "Taren ada di kamar luksuri nomor 235. Masuk dan jenguk dia," ucap Diandra. "Kau memang tahu segalanya tentangku. Pantas aku tidak bisa membuangmu begitu saja," sahut Max memegang dagu Diandra. "Bukan kau yang akan membuangku, tapi aku yang akan memenjarakanmu," jawab Diandra. Max tersenyum tipis, pesona istrinya memang tidak bisa digantikan wanita lainnya. "Aku pergi dulu, see you honey," ucap Diandra. Dia keluar lebih dulu barulah Max yang keluar dari tempat itu. "Diandra tahu banyak tentangku, dia bergerak lebih cepat dari yang kuperkirakan," batin Max. Dia melangkahkan kakinya menuju ruangan yang tadi diberitahu istrinya. Ceklek, Max masuk ke dalam ruangan itu. Terlihat Taren berbaring di atas ranjang. "Kak," ucap Taren. Max menghampiri laki-laki bertato di tangannya. Dia berdiri di samping ranjang. "Syukurlah kau masih hidup Taren," ucap Max. "Ada seseorang yang menolongku Kak," sahut Taren. "Siapa?" tanya Max. Sebenarnya dia sudah tahu, tapi ingin memastikan sendiri. "Humaira," jawab Taren. Max terdiam. Dia mengenal Humaira, anak Kiai Abdullah, wanita yang membuat Max ingin menikahinya. "Bagaimana ceritanya Humaira bisa menolongmu?" tanya Max. Taren menceritakan apa yang terjadi padanya hingga Humaira menolongnya. "Jadi ada orang yang mengantarmu ke rumah sakit sebelum bertemu dengan Humaira?" tanya Max. "Sepertinya begitu, tapi baik aku ataupun Humaira tidak tahu siapa orang itu," jawab Taren. Max terdiam, dia memikirkan bayangan hitam. "Apa mungkin bayangan hitam yang mengantarku ke rumah sakit?" tebak Taren. "Tidak mungkin, dia itu musuhku. Orang yang menghalangi jalanku. Mana mungkin dia bersedia mengantarkanmu ke rumah sakit," sahut Max. "Tapi aku merasa dia tidak seburuk itu," jawab Taren. "Maksudnya?" tanya Max. Heran kenapa Taren menganggap bayangan hitam itu baik. Padahal sudah jelas mereka berseberangan. Max sudah mengalami kerugian besar karena ulahnya. "Kalau dia mau sudah pasti membunuhku malam itu." Taren menjelaskan posisinya saat itu memang sudah tidak memungkinkan untuk menyerang, bahkan untuk bertahan pun sudah tidak mampu. "Kenyataannya dia justru membiarkanku hidup," ucap Taren. "Padahal sudah jelas pedang melayang di atasnya, tinggal tebas semuanya akan berakhir. Semua itu hanya dilakukan orang baik, yang tidak akan menyerang musuhnya di saat musuhnya lemah tak berdaya," tambah Taren. Max terdiam, dia tidak pernah berpikir ke arah situ.
di matanya bayangan hitam sosok yang merugikan dan harus dimusnahkan. Coba kakak ingat, dia hanya menyerang kita karena barang-barang haram itu. Bahkan dia tidak pernah membunuh satu orang pun dari anggota kita. Dia hanya melumpuhkan dan membakar barang haram itu, ujar Taren. Max terdiam. Apa yang dikatakan Taren memang benar. Bayangan hitam tidak pernah membunuh anak buahnya, hanya barang-barang haram yang jadi tujuan utamanya. Kurasa dia memiliki misi dan tujuan, untuk melenyapkan barang-barang haram yang akan merugikan manusia, ucap Taren. Max terdiam. Dia tidak pernah memikirkan kepentingan manusia seperti yang dituturkan Taren. Terus apa yang akan kau lakukan sekarang Taren? Tanya Max. Aku ingin berhenti Kak, hidup damai dan tenang, memiliki sebuah keluarga, di mana ada istri dan anak-anakku, jawab Taren. Max tertawa mendengar apa yang dikatakan Taren. Kau tidak salah Taren, kita mafia. Untuk apa mengurus hal serumit itu? Tanya Max. Awalnya aku berpikir sepertimu Kak, tapi aku sadar saat aku dihadapkan dengan kematian. Aku takut, sakit dan tidak bisa lari. Aku lemah tak berdaya di bawah kekuasaan besar yang tidak bisa aku lawan, jawab Taren. Siapa yang kau maksud dengan kekuasaan besar itu Taren? Tanya Max. Allah, jawab Taren. Dek, Max terkejut Taren mengucapkan asma Allah di depannya. Laki-laki itu sudah tidak percaya adanya Allah, bahkan dia tidak pernah takut dengan apapun. Kini dia mengakui kekuasaannya yang begitu agung dan luas. Kau tidak sedang bercandakan Taren? Tanya Max. Tidak. Aku melihat dengan mataku sendiri, seperti apa siksa Allah yang pedih pada hambanya yang bermaksiat. Aku tidak ingin sia-sia dan hancur seperti arang. Aku ingin menjadi hamba Allah yang patuh dan beriman padanya, jawab Taren. Max terdiam. Taren sudah memutuskan berhijrah ke jalan yang benar. Aku minta maaf atas semua kesalahanku. Jika kakak marah dengan keputusanku, aku siap melawanmu demi mempertahankan iman yang baru saja menyentuh hatiku, ucap Taren. Max hanya diam. Dia melangkahkan kaki keluar tempat itu. Dia berjalan di lorong. Semua perkataan Taren terus terngiang di telinganya. Aku sudah kehilangan semuanya. Bisnisku, uangku, dan sekarang Taren. Batin Max. Taren adalah penggerak kerajaan bisnisnya. Orang yang bekerja dan menggerakkan semua bisnisnya sampai bisa sebesar ini. Sekarang dia memutuskan untuk mundur dan berhijrah. Max berjalan perlahan-lahan, dia kehilangan segalanya. Satu persatu pergi dan meninggalkannya. Max tampak murung, sampai dia melihat Diandra sedang berada konter administrasi. Dia terlihat sedang mengurus biaya administrasi orang lain. Wanita cantik itu tampak peduli pada sepasang suami istri itu. Dia juga begitu ramah dan sopan padanya. Max terdiam memperhatikan Diandra. Dulu aku bukan orang yang baik, tapi aku sedang berusaha memperbaikinya dan menembus semua dosa-dosaku. Kata-kata itu terngiang di telinganya. Max, Diandra mendekat. Max masih berdiri di tempat. Siapa mereka? Tanya Max. Sepasang suami istri. Suaminya tidak memiliki uang untuk biaya operasi caesar, padahal istrinya sudah kesakitan. Kata dokter anak di dalam kandungan istrinya terlilit tali pusar. Itu sebabnya harus segera dioperasi, jawab Diandra. Dan kau menolong mereka? Tanya Max. Iya. Lagi pula aku mampu. Selain itu tidak ada gunanya menumpuk uang, sedangkan waktuku di dunia hanya sementara, jawab Diandra. Penghasilannya dari pabrik jarang sekali dia gunakan untuk dirinya sendiri. Dia mengalokasikan uang-uang itu untuk kepentingan manusia. Kau terlalu naif Diandra, sahut Max. Bukan naif, tapi aku sudah merasakan betapa gelapnya hidupku sebelumnya. Dan apa yang kudapatkan? Hanya hampa dan rasa takut jika dunia ini berakhir,
pembalasan itu akan datang padaku, jawab Diandra. Heh, kau seperti Taren, berbicara tentang hidup dan mati, sahut Max. Itu karena aku dan Taren sama-sama merasakan hidayah Allah telah menyentuh hati kami. Dan itu juga yang akan terjadi padamu saat hidayah dari Allah menyentuh hatimu, jawab Diandra. Max terdiam, dia keluar dari rumah sakit dan dia memikirkan apa yang dikatakan Diandra dan Taren. Singkat cerita, malam itu Max mengendarai mobil truk yang biasanya membawa barang. Dia tidak menyuruh anak buahnya yang tersisa. Max menyetir mobil itu sendirian, dia ingin tahu siapa bayangan hitam. Max sengaja memilih jalur tikus yang biasa dilewati untuk mengirim barang ke markas. Mobil melaju melalui perbukitan, sampai bayangan hitam berhenti di depan truk. Ternyata kau sudah menyambutku, ucap Max. Dia memasukkan pistol miliknya ke dalam celananya. Kemudian turun dari truk. Max mengenakan baju serba hitam, topi dan maskernya juga hitam. Sepertinya kalian masih beroperasi, ucap bayangan hitam. Dia menyeret pedangnya. Max tidak mengeluarkan suaranya. Dia langsung maju dan menyerang. Ternyata kau suka menu utama tanpa dessert ya? Bayangan hitam berusaha menghindari setiap pukulan yang mematikan. Mereka berdua bertarung, bayangan hitam menggunakan pedang, sedangkan Max menggunakan tongkat kayu yang baru didapatnya dari tepi jalan. Duk, duk, duk. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan keduanya. Bahkan mereka beradu pedang dan kayu, saling menekan tenaga dalam. Keduanya sama-sama kuat dan bertahan. Ternyata kau kuat juga, bayangan hitam tak menyangka orang yang ditugaskan kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Praang, pedang terlempar ke jalan setelah adu tenaga itu dimenangkan Max, bayangan hitam bergegas menyerang tanpa senjata, sedangkan Max masih dengan tongkat kayu. Duk, duk, duk. Bayangan hitam menghindar dengan mendekat pada badan truk, agar kayu terbentur dan mengalami kerusakan. Dia sangat kuat, pantas anak buahku tidak ada yang bisa melawannya, batin Max. Dia terus menyerang, memukul beberapa kali. Justru bayangan hitam dapat beberapa kali menghindari tongkat itu yang mengarah padanya. Dia bahkan naik ke atas truk. Begitupun Max. Kali ini mereka bertarung tanpa senjata. Duk, duk, duk. Max dan bayangan hitam saling memukul dan menendang, hingga tiba pada saat Max menangkapnya dari belakang. Max tak sengaja mencengkram dadanya. Empuk, jangan-jangan dia. Fokus Max teralihkan saat memegang dada bayangan hitam. Justru bayangan hitam memanfaatkan situasi itu untuk menyikutnya dan menendang kakinya Max. Bruk, Max terjatuh ke bawah, tepat di dekat pedang milik bayangan hitam. Bruk, bayangan hitam turun tepat di depan Max. Seketika Max langsung bangun dan mengambil pedang itu. Dia menyerang bayangan hitam. Mereka kembali serang menyerang pukul-memukul. Srit, srit, srit. Pedang mengenai lengan bayangan hitam. Sempat terdiam sejenak saat tangannya terluka. Max bukan lawan yang mudah, dia sudah lama makan asam garam dunia kegelapan. Tentu bukan kaleng-kaleng kalau Max sangat lihai dalam bertarung. Bayangan hitam kembali maju begitupun Max. Dia menggunakan pedang untuk menyerang, sampai pedang itu hendak menebas kepala bayangan hitam, namun bayangan hitam mendongakkan kepalanya ke belakang. Hingga ujung pedang itu sedikit mengenai cadarnya dan tersayat menjadi dua bagian. Sret! Cadar itu terjatuh ke bawah, wajah bayangan hitam terlihat jelas. Praang! Pedang terjatuh ke bawah, Max terkejut bukan main melihat wajah asli bayangan hitam. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya, maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya, love you sekebon,
Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.